Assalamualaikum. Halo Mbak. Mbak, kasih naik, cuma mama punya nggak tahu. Tumbuh mata gitu dua. Oke. Dia sehat dan 40 lebih. Sehat ya. Bang, ngajak ngobrol bang, terus bang, tunggu. Oke. Erika Ratnasari tak bisa membendung air mata saat menceritakan pengalaman tragis tak bisa menemui bayi yang dilahirkannya. Hal itu terjadi lantaran Erika tak mampu membayar biaya persalinan sebesar 3,5 juta di salah satu tempat praktik bidan di wilayah Cilincing, Jakarta Utara. Alhasil, bidan yang menangani persalinan Erika menahan bayinya kurang lebih selama sebulan. Kronologis kejadian bermula saat Erika melahirkan bayinya pada 16 Januari 2023 lalu. Usai melahirkan, sang bidan bernama Yuli meminta Erika untuk membayar biaya persalinan yang telah ditetapkan sebesar 3,5 juta. Namun apalah daya, Erika dan suami Firmansyah tak mempunyai uang sebanyak itu meskipun sudah berusaha meminjam ke orang-orang terdekatnya. Parahnya, dalam kebuntuan itu sang bidan malah menawarkan agar anaknya itu diadopsi oleh orang lain. Lantas, Erika yang terus-menerus mendapatkan paksaan tak kuasa melawan dan pasrah menandatangani surat kuasa adopsi itu. Gede dulu pertamanya, ini udah mulai kecil. Belum pecah ini. Ini mungkin gitu kalau kan ada yang saya nggak ngerti kenapa mereka nggak bilang. Di apa namanya? Kaos kaki mungkin nggak dilihat di situ ya waktu Kita nggak periksa, kita cuma di tubuh anak. Ternyata pas saya terima, anak saya tahu ada benjolan di kaki. Iya. Kenapa dia nggak bilang gitu? Kalau emang dia tahu, kenapa dia nggak bilang? Iya. Apa, kamu jual anak kamu ya, kena suami kamu nggak bisa bayar ya, kamu jual. Saya digituin orang, tapi dipajang sama mama saya, padahal itu kan bohong. Demi saya nggak banyak tanya orang, jadi saya bohong. Saya ini dari anak pertama dari suami saya yang kedua ini. Suami saya yang pertama, saya anak pertama. Untuk anak ibu ini sendiri jenis kelaminnya apa dan sekarang kondisinya dari pertama sampai 28 hari ibu sudah berapa kali bolak-balik ke sana Bu? Saya udah ada 1 minggu lebih bolak-balik sana, sampai sana suami saya juga. Dia orang itu setiap saya ke sana mereka bungkam. Dia mereka bilang nggak tahu dan nggak tahu ibu tuh di mana. Dia alasannya ibu tuh harus bikin janjian, harus ada calling janjian. Mau jam berapa jumpa apa? Nggak, alasannya kayak gitu terus. Saya minta nomor, dibilang nggak ada nomor. Kenapa saya ngasih surat somasi sama surat kuasa? Dia berkoar. Berarti kan dia bohongin saya dong mereka semua. Nah Bu, itu sampai akhirnya diadopsi itu berarti dia memaksa atau gimana sih Bu? Iya, dia kena ke suami kamu orang nggak mampu, jadinya saya adopsi karena anak kamu diadopsi orang baik, orang kaya, Semarang, 10 tahun nggak punya anak. Sekarang kan cepat-cepat tanda tangan. Pas selesai tanda tangan, kita itu dikunci. Suami saya tahu tuh yang dikunci kita nggak boleh keluar karena di malam itu kita dikasih waktu dari jam 6 sampai jam 8. Harus ada uang, kalau nggak ya anak ambil. Dikunci di mana Bu? Di ruang itu kita belum boleh pulang, di tanggal 18 itu. Artinya dipaksa untuk menandatangani itu? Iya, suami saya bertanya, ini kok kayak gini caranya gitu. Nah Bu, dari awal ibu lahiran sampai akhirnya bayi nggak bisa diambil kan tadi kan karena nggak bisa bayar ya Bu ya? Saat itu sudah berupaya mencari uang kemana aja Saya Bu? udah telepon semua kawan-kawan saya, sampai personalis saya sendiri kan, sampai saya minta bantuan, sampai ini gitu. Nggak ada yang ngasih Bu? Enggak, ada waktu itu udah jam 8 lewat, teman saya ngasih ada 2 juta doang ke Rika, kata gimana anak udah nggak di tangan saya, apa saya boleh buat lagi, saya hanya nangis, nggak bisa ngomong, saya udah nggak bisa ngapa-ngapain, sejak saya nggak ada anak saya nggak bisa ngapa-ngapain lagi, hanya nangis dan nangis yang bisa. Jadi artinya penegasan aja Bu, berarti ibu nggak bisa ngambil bayi karena nggak bisa bayar 3,5 juta gitu Bu? Iya, saya digituin, emang saya nggak bisa dikasih 3,5 itu sama dia, harus dapat uang secepat mungkin, kalau nggak ya anak saya adopsi, saya kasih orang. Selama 28 hari setelah lahiran ibu nggak ketemu anak, gimana sih Bu? Ya Allah Pak, gimana ya seorang ibu habis lahiran ditanya sama warga mana anak,
Saya cuma bisa bohong anak saya sama mama saya di Sumatera, padahal itu nggak ada. Saya membohongi semua teman-teman saya. Gimana kada depresi, emang saya masuk rumah saya aja alasannya saya mau pergi jauh. Tapi saya mau jauh kemana? Anak saya itu di mana? Saya mau cari itu doang. Dan anak saya selalu bilang sama suami saya, kamu harus cariin anak saya sampai dapat. Saya selalu bilang itu anak saya dan anak saya. Salah satu motif untuk perdagangan anak nih Bang. Jadi kalau misalnya melihat kronologis dari klien saya ya, kita ada dugaan ke sana. Kenapa? Karena jelas banget untuk perihal yang pertama, adopsi yang dilakukan adalah ilegal. Karena yang namanya adopsi itu banyak banget dari peraturan pemerintah itu, peraturannya seperti apa itu ribet sampai ke dinas sosial harusnya gitu. Yang kedua, kalaupun misalnya pengadopsian, dia harus dipertemukan dengan adopter. Siapa yang mengadopsi? Posisinya di mana, lokasinya di mana, dan si ibu harusnya berhak tahu perkembangan anak seperti apa. Jadi nggak harus lost kontak. Ketika lost kontak, kita nggak tahu apakah memang anak ini diadopsi atau diperjualbelikan, kita nggak tahu awalnya. Makanya kita juga masukkan itu di pasal 297 juga KUH pidana tentang perdagangan anak. Kita juga masukkan pasal 83 Undang-Undang Perlindungan Anak juga kita masukkan tentang perdagangan anak juga. Di somasi itu semua kita masukkan karena ini dugaan-dugaan, indikasi-indikasi apakah benar atau tidaknya kita menduga seperti itu kan. Yang artinya somasi kita dijawab sama mereka dan anak ketemu gitu. Ada dugaan malapraktik juga Bang, karena kan disuntik supaya ASInya tidak keluar. Nah, akan mengarah ke sana juga Bang? Kalau ini akan kita usut ya, karena sebelumnya kan dari klien kita maksudnya dia tidak informasiin perihal dia disuntik ASI gitu. Karena mungkin kebahagiaan dia ketemu dengan anaknya. Ini kita baru tahu bahwa dia disuntik ASI dan kita akan usut, akan tahu efeknya apa dan apa yang akan kita lakukan berikutnya. Kita akan usut kok. Bang, ke depannya ini gimana nih Bang untuk kasus yang ini nih Bang? Ya, untuk kedepannya sebenarnya kita udah kekeluargaan ya. Tapi kalau semisal mereka mempermasalahkan dan bahkan ada ancaman ke klien saya atau intimidasi, yaitu tadi kita akan buat laporan karena ini bukan sebuah hal yang sepele ya. Ini sangat penting banget dan harus benar-benar menjadi prioritas juga buat siapapun, buat kalangan apapun, seperti itu sih. Artinya akan menempuh jalur hukum Bang? Iya, kalau ada indikasi yang tadi, kita akan jalur hukum. Oke, siap. Terima kasih. Gede dulu pertamanya, ini udah mulai kecil. Belum besar nih. Ini mungkin besar. Coba kita yang besar kalau makan besar. Kirim dong lo.